Halo teman-teman, perkenalkan saya Hairunisa Sausan dengan NIM 2510701029. Saya dari D3 Keperawatan kelas A. Hari ini saya akan menceritakan biografi seorang tokoh yang berperan penting dalam dunia keperawatan. Ialah Florence Nightingale, pelopor keperawatan modern. Florence lahir pada 12 Mei 1820. Dilahirkan oleh seorang ibu bergaris keturunan darah biru bernama Florence Nightingale dan seorang ayah William Edward Shore Nightingale. Florence juga memiliki seorang kakak bernama Parthenope. Nama mereka terinspirasi dari sebuah kota kelahirannya di Italia. Ayah Florence adalah pria berdarah Inggris. Ia merupakan seorang tuan tanah yang dikenal berbudi luhur dan berpengetahuan luas. Ayahnya dan ibunya memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik termasuk dalam bidang matematika, sejarah, bahasa, dan filsafat. Sejak kecil, Florence menunjukkan sifat yang berbeda dari anak-anak perempuan sebayanya. Di saat gadis lain sibuk dengan pesta dan kehidupan sosial, Florence lebih senang membaca buku, belajar, dan membantu orang yang sakit. Pada usia remaja, ia merasa bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk sebuah tugas khusus, yaitu merawat orang yang sakit dan menderita. Florence muda juga menyukai kegiatan sosial, sehingga ia dikenal sebagai putri tuan tanah yang baik dan murah hati. Sebagai orang yang masih muda, Florence ingin melakukan kegiatan yang lebih baik dan bermanfaat untuk sesama. Hingga suatu ketika ia berjumpa dengan Elizabeth Fry, seorang penggiat kemanusiaan dan tokoh reformasi kondusif penjara di era 1800-an. Memiliki visi yang serupa, Florence bergabung dengan Elizabeth Fry sebagai pekerja sosial yang sebagian besar membantu narapidana dan memperbaiki fasilitas penjara. Setelah belajar banyak, Florence akhirnya mengukuhkan diri untuk mengabdikan diri di rumah sakit korban perang. Namun, keinginannya ini sempat mendapat tantangan keras dari keluarganya, karena pada masa itu profesi perawat dianggap rendah dan tidak pantas bagi perempuan bangsawan. Walaupun begitu, tekad Florence tidak goyah. Ia tetap ingin mengabdikan kehidupannya di bidang kesehatan. Pada tahun 1851, akhirnya Florence mendapat kesempatan belajar keperawatan di Jerman, di sebuah institusi khusus perawat. Di sanalah ia memperdalam pengetahuan tentang kebersihan, perawatan luka, serta disiplin dalam merawat pasien. Pengalaman ini semakin menguatkan panggilannya. Kesempatan besar datang ketika meletusnya Perang Crimea pada tahun 1854. Pemerintah Inggris mengirim Florence bersama 38 perawat lainnya ke rumah sakit militer di Scutari, Turki. Kondisi rumah sakit pada waktu itu sangat menyedihkan. Lorong-lorong rumah sakit penuh dengan tentara yang terluka, udara pengap, sanitasi buruk, makanan tidak layak, dan minum air tercemar. Banyak juga tentara yang meninggal bukan karena luka perang,
tetapi karena infeksi penyakit menular dan kebersihan yang buruk. Florence segera mengambil tindakan. Ia mengatur ventilasi agar udara lebih sehat, memperbaiki sanitasi, menyediakan air bersih, dan memastikan pasien mendapat makanan bergizi. Ia juga melatih perawat agar bekerja dengan disiplin dan penuh kepedulian. Berkat kerja kerasnya, angka kematian yang sebelumnya mencapai 42% berhasil turun drastis hingga hanya sekitar 2%. Di malam hari, Florence sering berkeliling rumah sakit dengan membawa sebuah lampu untuk memeriksa kondisi pasien. Ia menyapa mereka, memberikan semangat, dan memastikan semua pasien mendapat perhatian. Dari kebiasaan inilah ia kemudian dijuluki sebagai The Lady with the Lamp atau wanita dengan lampu. Julukan itu membuat namanya terkenal di seluruh Inggris, bahkan dunia. Sepulang dari perang, Florence Nightingale dipandang sebagai pahlawan nasional. Namun, ia tidak berhenti hanya dengan gelar itu. Pada tahun 1860, ia mendirikan Nightingale Training School for Nurses di London, sekolah perawat pertama yang profesional di dunia. Sekolah ini melahirkan perawat-perawat terlatih yang kemudian menyebar ke berbagai negara. Dengan cara ini, Florence mengangkat martabat profesi perawat dari yang dulunya dianggap rendah menjadi profesi terhormat dan penting dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, Florence juga menulis buku berjudul Notes of Nursing, What It Is and What It Is Not, yang diterbitkan pada tahun 1859. Buku ini memberikan pedoman tentang bagaimana merawat pasien dengan baik, mulai dari kebersihan, pentingnya udara segar, cahaya, makanan, hingga ketenangan psikologis. Buku tersebut menjadi dasar ilmu keperawatan modern dan masih dijadikan referensi hingga kini. Pemikiran Florence melahirkan sebuah teori penting yang dikenal dengan environmental theory atau teori lingkungan. Menurutnya, kesehatan pasien sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Udara yang bersih, air yang layak, makanan sehat, kebersihan ruang, dan cahaya yang cukup adalah faktor yang membantu pasien sembuh lebih cepat. Teori ini menjadi fondasi penting dalam praktik keperawatan di seluruh dunia. Meskipun di masa tuanya Florence sering sakit-sakitan dan jarang muncul di hadapan publik, ia tetap memberikan saran, menulis, dan mengupayakan reformasi kesehatan. Tidak hanya di Inggris, tetapi juga di India dan berbagai wilayah lainnya. Atas jasanya, pada tahun 1907, ia menjadi wanita pertama yang menerima Order of Merit, penghargaan tertinggi dari kerajaan Inggris. Kemudian, pada tanggal 13 Agustus 1910, Florence Nightingale wafat dalam usia 90 tahun di London. Ia meninggalkan warisan besar berupa ilmu, teladan, dan dedikasi yang tak ternilai. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pelopor keperawatan modern. Seorang wanita yang menjadikan profesi perawat mulia, serta simbol kepedulian dan kasih sayang bagi mereka yang sakit. Dan itulah kisah Florence Nightingale, pelopor keperawatan modern.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.